Hai semuanya, bertemu kembali di channel saya Rika Febsi. Yang mana pada channel saya kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan diri, kemampuan berpikir, kemajuan dalam belajar. Apapun yang mengenai pembahasan pengembangan diri, saya akan membahas di channel saya kali ini. So, saya tidak perlu lama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke videonya. Oke, sebelum ke arah videonya, saya akan introduce dulu atau pengenalan terlebih dahulu bagi kalian yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Rijaluddin. Kamu bisa memanggil saya Rijal. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara saya untuk belajar. Bagaimana cara saya untuk menghack cara saya untuk belajar. Terus bagi kalian sudah belajar kok tidak pintar-pintar, gimana caranya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan, mengelaborasikan bagaimana caranya, stepnya untuk melakukan atau untuk menjadi pribadi yang lebih giat dalam belajar. So, let's get started. Kalian pernah nggak merasakan yang namanya sudah belajar kok nggak pintar-pintar sih? Sudah belajar kok nggak ada signifikan pertumbuhannya? Sudah belajar kok nggak ada namanya perkembangan dalam diri? Cuman gitu-gitu doang. Stop berpikir yang buruk atau stop berpikir negatif, karena itu namanya proses. Kalian dituntut untuk belajar, terus belajar. Karena apa? Ketika kalian belajar, kalian menemukan namanya kualitas diri Anda ketika Anda melalui dalam proses belajar. Ketika Anda sudah melalui dalam proses belajar, maka Anda akan mudah untuk mendapatkan income. Selama ini kalian kan bingung, saya belajar ini manfaatnya apa toh? Saya belajar ini manfaatnya apa? Oh gitu-gitu doang, oh gini-gini doang. Sehingga apa? Berpikiran dan menganggap bahwasanya belajar hanya kayak buang-buang waktu. Nothing. Semua itu tidak ada yang membuang-buang waktu. Ketika Anda belajar, Anda mengetahui pengetahuan ini A, B, C, itu bekal Anda untuk mempelajari hal-hal yang lain. Ketika Anda sudah mempunyai bekal untuk mempelajari hal-hal yang lain, ini fondasi awal yang bagus untuk Anda untuk belajar ke arah lebih baik lagi. Karena apa? Dalam proses belajar ada kegagalan, ada kesedihan, ada namanya putus asa. Itu hal yang biasa. Yang penting, yang poin paling penting dalam prosesnya adalah melatih mental kita untuk tidak menyerah, tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa dalam proses belajar. Menurut data yang dipaparkan oleh miliarder Apple yang bernama Tim Cook, beliau mengatakan di dalam forum Apple bahwa janganlah mencari hanya sekedar uang saja ketika Anda bekerja. Carilah passion Anda, hasrat Anda atau kemauan Anda ketika Anda bekerja. Misal Anda suka di bidang A, coba Anda explore di bidang A itu kayak gimana. Di bidang A itu saya itu cocoknya di bagian apa? Coba explore di sana. Di bidang B coba explore. Saya sukanya di bagian apa? Di bagian mana? Coba Anda cari. Ketika Anda sudah mencari dan sudah menemukan apa yang Anda cari, ini namanya pemenuhan masa depan Anda akan selangkah lebih maju. Karena apa? Karena ketika Anda sudah menemukan akan hal ini, Anda tinggal selangkah lebih maju lagi untuk lebih berani lagi, lebih ke arah kemajuan diri Anda. Tentu ini dibarengi dengan sikap mental atau sikap pada diri sendiri untuk tetap berjuang, untuk mempertahankan. Tidak cuma mempertahankan saja, bahkan ke arah kemajuan yang lebih baik. Berikut tips yang saya paparkan ketika Anda ingin belajar atau meningkatkan belajar. Tips yang pertama yaitu jauhkan HP saat belajar. Tips ini penting untuk Anda lakukan dan atau Anda terapkan. Karena apa? Ketika Anda menjauhkan HP dari belajar, maka efektivitas Anda jauh lebih tinggi ketimbang Anda belajar di dekat HP. Ketika Anda
belajar di dekat HP, banyak hal distraksi yang akan mengganggu Anda. Ketika Anda belajar banyak distraksi, maka otak Anda akan susah untuk menerima suatu informasi. Kamu ngomong gampang bos, jual udah ya kamu. Boro-boro saya mau lepas dari gadget, saya aja sudah kecanduan sama gadget kali ini. Pelan saja Wak, ketika Wak Haji sudah kecanduan banget terhadap gadget, Wak Haji ingin mengurangi penggunaan gadget. Pelan saja ketika belum bisa, step by step. Misal coba sebelum belajar sempatkan untuk tidak menonton HP atau menggunakan HP, sempatkan seperti itu. Ketika sudah terbiasa nanti Wak Haji akan bisa membatasi ketergantungan dengan menggunakan handphone. Tips yang nomor 2 adalah jangan belajar dengan sistem SKS atau sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam merupakan proses pembelajaran yang sering dilakukan oleh banyak orang, tidak terkecuali saya dulu. Ketika ada ulangan, pasti malamnya belajar. Ketika ada tes, malamnya belajar. Ketika ada ujian, malamnya belajar. Nah, itu dulu sering saya lakukan. Yang sering saya lakukan dulu yaitu sistem belajar SKS. Maka dari itu, sampai saat ini pun saya malas untuk belajar. Karena apa? Ya tadi, kalau nggak ada paksaan, saya nggak mau belajar. Saya pun juga begitu Wak dulu. Tapi ketika saya rubah, saya bisa kok untuk melakukannya. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika saya berhenti untuk belajar, ketika sudah merasa saya ini sudah lulus sekolah, sudah tidak mempunyai tanggungan bersekolah, justru ini awal ketika saya ini baru lulus sekolah. Awalnya apa? Awal untuk belajar lagi, belajar lebih giat lagi. Kemudian ketika sudah belajar lebih giat lagi, saya bisa melakukan hal-hal yang mana yang saya lakukan ini bisa berdampak buat orang lain. Yang nomor 3 yaitu melakukan proses keberlanjutan dalam belajar. Ini penting yang dilakukan. Karena apa? Ketika Anda melakukan itu secara terus-menerus, tidak berhenti untuk mencoba, tidak berhenti untuk melakukan, untuk belajar, maka Anda akan mendapatkan hal yang lebih baik dibandingkan Anda belajar SKS tadi. Dengan catatan, dalam proses belajar, Anda tidak hanya belajar saja. Belajar itu penting, ya menurutku sangat penting dalam belajar. Tapi di era sekarang, era media, Anda harus mencoba dengan belajar hal yang baru. Misalnya, Anda untuk menjadi orang yang banyak dikenal orang, nggak perlu banyak dikenal, yang penting mudah untuk dikenal orang. Nah, sekarang kan eranya media. Ketika Anda tahu ini sudah era media, maka untuk dikenal di masyarakat atau di khalayak umum, platform apa yang Anda bisa lakukan, platform apa yang bisa nyaman Anda temukan untuk menjadikan Anda lebih dikenal oleh banyak orang. Tentu ini akan menjadi poin penting dalam proses belajar Anda. Ketika Anda terus-menerus mencoba, terus menemukan hal-hal yang bisa membuat Anda untuk bisa lebih dikenal oleh orang lain, maka Anda secara personality akan kuat. Ketika secara personality Anda kuat, maka Anda akan menemukan jauh lebih baik lagi daripada Anda tidak dikenal oleh orang lain. Makanya manfaatkan era media untuk saat ini. Untuk apa? Berkarya. Nah, untuk bisa dikenal oleh banyak orang, perlu namanya personal branding. Maksudnya gimana itu Nang? Personal branding itu? Personal branding itu Wak, mengenai Wak Haji ingin dikenal oleh banyak orang ini sebagai apa? Ketika Wak Haji berhasil membuat banyak orang terpukau dengan Wak Haji, dengan lebih banyak dikenal oleh orang lain, maka Wak Haji akan mudah mendapatkan relasi. Nah, itu namanya personal branding, Wak. Oh, gitu ya. Terus gimana cara saya
untuk bisa lebih mudah dikenal oleh orang lain? Coba Wak Haji explore sendiri ya. Explore diri Wak Haji itu kayak gimana, personal brandingnya di mana, terus kekuatannya di mana, supaya apa? Ketika personal brand Wak Haji kuat, ketika Wak Haji lebih mudah dikenal oleh banyak orang, maka Wak Haji akan lebih mudah untuk diakui oleh orang lain. Dalam hal ini nggak perlu pengakuan kan Wak dari orang lain. Yang penting kan Wak Haji bisa lebih mudah mendapatkan relasi kan Wak. Yang nomor 4 adalah melakukan pewarnaan materi. Melakukan pewarnaan materi adalah sebuah langkah atau cara untuk mengingat-ingat suatu pembelajaran. Berarti saya bisa mewarnai pada tiap paragraf ya dengan menggunakan stabilo gitu. Betul Wak, memang dalam proses mewarnai paragraf atau kalimat itu penting untuk Wak Haji untuk lebih mudah mengingat. Karena pada dasarnya otak manusia itu lebih banyak atau lebih mudah mengingat warna daripada dengan tulisan biasa. Karena apa? Otak manusia dirancang pada sel-selnya untuk lebih mudah mengingat suatu warna. Kesimpulan dari video kali ini yaitu coba renungkan dalam diri Anda. Ketika Anda menyerah dalam proses belajar, ketika Anda menyerah dalam proses pembelajaran Anda, coba renungkan apa yang membuat Anda menyerah. Coba tanyakan kepada diri Anda seperti itu. Apa yang membuat Anda menyerah? Apakah Anda merasa tidak berbakat? Apakah Anda merasa gagal? Apakah Anda merasa bodoh dalam bidang tersebut? Coba renungkan. Ketika Anda sudah merenungkan mengenai hal ini, maka Anda akan menemukan benang merahnya di mana. Ketika Anda sudah menemukan benang merahnya di mana, maka Anda bisa melakukan hal tersebut dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda ini akan menunjang mentalitas Anda. Anda dikatakan seorang yang gigih dengan menggunakan cara yang berbeda. Tentu ini disertai dengan proses dan progres. Oke, sekian video yang saya buat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan dampak buat kalian. Sekian, terima kasih dan see you again.